apa namanya, maka itu sangat mungkin untuk kita asah, kita naikkan lagi, kita tingkatkan lagi. Sehingga standar kita nanti by individu bisa kita naikkan sehingga itu akan memperbaiki organisasi kita, khususnya RSAB Harapan kita. Yang tentu kenapa harus dimulai dari sekarang? Karena kita tahu rumah sakit ini akan bertumbuh sedemikian besar. Tidak hanya gedungnya nanti, tapi juga sumber dayanya yang merupakan pondasi yang sangat kuat untuk mengisi gedung baru nantinya. Tentunya ini harus dimulai secepat mungkin, sedari sekarang, dan ini saya kira akan terus bergulir yang nanti dijadwalkan tentu diawali dengan Direktur SDM dan Diklit, tapi nanti direksi-direksi lain juga akan mengisi. Saya pun juga akan mengisi, rekan-rekan lain yang kira-kira apa yang akan di-sharingkan juga silahkan untuk mengisi. Jadi ini intinya adalah dari kita dan untuk kita gitu ya. Dan mari kita bertumbuh bersama dan kita awali ini semua dengan niatan baik untuk membesarkan RSAB Harapan kita. Terima kasih Mbak Ia, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara We Grow ini secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan sekaligus telah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut dengan hangat narasumber utama kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan sosok inspiratif yang juga menjadi mentor di berbagai bidang. Kita sambut Dr. Aryani Dewi Widodo, SPAK Viswa, yang akan membawakan topik menarik dengan judul DISC Personality. Kepada Dr. Aryani dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ia, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya senang antusiasmenya tinggi. Terima kasih Bu Dirut sudah support kegiatan ini dan sudah membuka acara. Nah, kegiatan ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dirut adalah kegiatan yang kita harapkan bisa membawa kita bertumbuh bersama. Makanya namanya We Grow, supaya kita bisa semakin baik bersama. Nah, untuk hari ini topik kita adalah DISC Personality Assessment. DISC itu apa? DISC itu ada 4 macam personality. Memang ada banyak sekali penilaian personality dan itu beda-beda. Tapi kalau yang untuk kita gunakan sehari-hari, ini sangat lebih mudah diingat. Kalau misalnya kita tahu kan ada yang MDI misalnya ya, yang ada ENTJ, ISFJ dan sebagainya. Susah ngingetnya. Sekarang kalau misalnya kita pun tahu teman kita misalnya ENTJ, apa karakternya? Maksudnya kita tidak hafal gitu ya. Jadi makanya kita pelan-pelan berusaha untuk melihat teman-teman kita ini apa sih personality-nya masing-masing supaya mereka bisa saling melengkapi, saling mengenal dengan cepat dia modelnya apa, dan juga ini sangat penting untuk para manajer, asisten manajer, kepala instalasi, kepala KSM untuk mengenal masing-masing anggotanya supaya kita tahu kenapa mereka begitu and how to deal with that. Nah, jadi untuk teamwork ini sangat penting. Izinkan saya untuk share PowerPoint. PowerPoint saya tidak banyak, tapi kita akan nanti mungkin banyak diskusi apabila memungkinkan. Oke, jadi untuk membuat suatu tim yang kolaboratif itu tidak mudah. Karena setiap orang beda-beda dan punya personality yang berbeda-beda pula. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah mengerjakan tesnya ya. Barangkali Bu Ia boleh taruh linknya sekali lagi di chat, supaya kalau ada yang belum mengerjakan, bisa punya linknya untuk mengerjakan lagi. Nah, jadi di dalam personality assessment ini, DISC assessment ini, ada 4 karakter, yaitu kita akan bahas satu persatu. Apa karakter DISC Anda? Nah, DISC ini sendiri adalah suatu lingkaran. Kenapa bentuknya lingkaran? Karena keempat karakter ini saling melengkapi dan
membuat suatu organisasi menjadi utuh. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya tuh orangnya S, jadi saya kayaknya bagian yang lemah deh dari organisasi ini. Saya D, kayaknya saya terlalu dominan deh di sini. Nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek. Semua ini adalah baik, makanya dia dibagi 4 dan dibagi 4-nya sama besar. Karena keseimbangan itu sangat penting dalam suatu organisasi. Jadi kalau suatu organisasi itu sangat timpang, misalnya D semua atau dia C semua, itu biasanya malah repot, berabe banget. Kenapa? Karena suatu organisasi yang tidak seimbang itu akan membuat organisasinya tidak balance dalam melakukan fungsi-fungsinya. Jadi berbanggalah apapun karakteristiknya, dan kalau kita bicara misalnya soal leadership, itu sama. Maksudnya tidak berarti suatu karakter itu lebih baik leadershipnya dibandingkan dengan yang lain. Karena sesi atau aspek dari leadership itu dia perlu punya semuanya sebetulnya. Dan kalaupun kita ada di salah satu karakteristik yang dominan, yang dikatakan cuma dominan, tapi tidak berarti dia itu tidak punya komponen lain. Biasanya dia punya komponen lain, tapi mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan this personality ini nantinya akan menentukan juga prioritas untuk masing-masing orang itu seperti apa, dan style komunikasi mereka itu seperti apa. Dengan demikian kita bisa nanti meningkatkan komunikasi kita untuk memaksimalkan bagaimana cara kita mengenal orang tersebut, bagaimana cara kita memahami orang tersebut, dan bagaimana kita memaksimalkan kolaborasi dengan orang yang berbeda-beda. Kalau kita mengerti dia itu sebetulnya stylenya apa. Kadang-kadang kita, contoh, misalnya D itu menganggap kalau C itu suka kelamaan, karena semuanya dipikir dulu, karena memang begitulah si C. Jadi mereka akan berusaha supaya seakurat mungkin, which is good. Begitu. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Si D. D itu dominan. Orangnya dominan dan direct, langsung. Dia tidak terlalu banyak memikirkan perasaan orang lain, nggak terlalu banyak memikirkan pertimbangan A, I, U, E, O. Yang penting dia goal oriented. Dia mendominasi pembicaraan, orangnya dominan banget, dan kadang-kadang yang lain menganggapnya agak intimidatif. Karena key strength-nya si D adalah dia punya tujuan yang jelas. Dan dia tahu dia mau kemana, dia goal oriented banget. Tapi dalam perjalanan dia untuk goal oriented dan berusaha untuk menyelesaikan segalanya, dia itu seringkali nggak terlalu inget sama orang lain. Jadi senggol kanan, senggol kiri, yang penting ibaratnya gini ya, kalau kayak tank mau pergi dari sini ke sana, di tengahnya ada orang, ada mobil, ada apa, nggak ada masalah juga sih. Hajar aja, yang penting apa, kalau minggu depan harus selesai, dia pasti selesai. Nggak mungkin enggak. Nah itulah si D. D yang murni ya, yang kita bicarakan ini D yang murni dulu. Nah, mereka tahu dia tuh mau apa. Mereka tahu mereka mau kemana. Dan yang memotivasi si D itu adalah hasil. Jadi kalau dia berhasil achieve sesuatu, itu dia bangga banget. Dan dia kompetitif sama orang lain. Yang penting adalah siapa yang mencapai goal itu duluan. Nah, dengan begitu dia banyak action. Nggak banyak pertimbangan, banyak action. Kadang-kadang actionnya dia salah. Kenapa? Karena dia kecepatan. Nggak terlalu banyak pertimbangan. Nah, yang bikin si D ini stres itu adalah orang-orang yang kebanyakan mikir. Jadi dia tuh lebih kayak udahlah, jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan timbang-timbang, buruan, 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 buruan. Yang jelas kita harus selesai besok. Kalau timelinenya besok dia pasti selesai karena dia akan nggak banyak pertimbangan. Udahlah yang kepikiran aja sama kita buruan. Dan di dalam tim yang bagus dari si D adalah dia selalu inisiatif. Jadi nggak mungkin kita punya tugas yang harus selesai besok, terus dia diam-diam aja, ya udahlah gitu. Nanti juga selesai atau
biarinlah mereka mungkin juga nggak apa-apa kali telat-telat dikit. Nah dia nggak, dia biasanya akan nomor satu yang bilang, besok tuh udah harus dikumpulin loh, besok tuh udah harus submit. Jadi gimana nih gitu. Dan kalau yang lain tidak ikut mikir, dia nggak masalah juga sih. Ya udahlah, saya aja yang kerjain semuanya. Benar ya? Oke, aku aja yang kerjain. Gitu. Nah, kemudian keterbatasan dari si D ini adalah ya tadi dia tidak sensitif. Si orang ini lagi merasa apa, si ini lagi sedih, teman kerjanya itu lagi agak pusing karena ada masalah di rumah, cuma dimarahin aja sama dia. Ya udahlah, ya udah itu kan di rumah. Sekarang kan ini kita di kantor. Ayo kita kerjain aja supaya semuanya selesai pada waktunya, buruan gitu. Dan yang dikhawatirkan oleh si D ini adalah kalau dia tidak bisa mengendalikan situasi. Jadi ada hal-hal sebetulnya yang kita yang menentukan, ada hal-hal yang orang lain yang menentukan. Nah, dia itu tidak terlalu suka not being in control. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar kemampuannya, misalnya kita harus nunggu, ini kita belum bisa maju, kita masih mesti nunggu dari pihak sana, itu dia nggak nyaman. Dia akan samperin sih pihak sana. Gimana? Udah selesai belum? Jadi sekarang kita nungguin apa nih? Apa kita duluan aja tanpa kalian? Gitu. Contoh, misalnya harus mengumpulkan data dari semua RSV. Kemudian ada 3 RSV yang nggak kumpul-kumpulin. Itu dia kesel gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa submit semua gara-gara mereka, ya kita tinggal aja. Gitu. Oh, mereka udah tahu bahwa deadline-nya itu sekarang. Kalau mereka belum kumpulin sekarang, ya salah mereka sendiri. Kalau nanti ditegur, ya kan jelas siapa yang belum ngerjain. Gitu. Jadi D yang murni itu seperti itu. Tidak semua orang itu D murni. Maksudnya tidak semua orang yang D itu D murni. Ada banyak kebaikan dari punya si D dalam satu grup. Karena dengan begitu biasanya semua akan berjalan sesuai dengan seharusnya. Karena dia inisiatif banget dan dia adalah orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sesuatu tepat pada waktunya. Nah, kalau I atau I ya, ini adalah influence. Influence itu jadi dia pandai dalam mempengaruhi orang lain. Dia tuh infectious banget. Infectious banget dalam hal yang baik, biasanya yang baik. Nah, dia inspiring, dia orangnya antusias. Dia itu biasanya persuasif atau bisa mempengaruhi orang dan dia itu orangnya positif. Jadi happy people. Nah, kekuatannya dari dia itu adalah dia antusias, bisa membawa orang itu termotivasi, kemudian ikut berkolaborasi, yuk sama-sama yuk kita gitu. Nah, biasanya orang juga susah nih menolak si I ini, karena si I ini menyenangkan. Dia mau ngajak, dia inget sama orang lain, dia take action juga, dan dia orangnya optimis. Dia orangnya itu mau untuk membawa orang lain sama-sama. Nah, dia akan termotivasi kalau ada persetujuan dari orang lain. Jadi misalnya dia bilang, iya ini kan begini ya, begini ya. Terus orang lain kayak, benar. Nah, dia kalau dapat dukungan dari orang lain itu dia happy. Karena kita harusnya memang bersama-sama gitu. Dan hubungan dengan orang lain, punya relationship yang baik, kenal semua orang, si I ini happy. Dan dia memang kekuatannya di situ untuk membawa orang bersama-sama. Nah, yang bikin dia stres itu adalah kalau ada orang yang toksik, negatif. Kalau si D nggak terlalu terpengaruh sama orang yang toksik. Ya udah, jadi udah kelar belum kerjaannya? Si orang ini apa, cemberut dan sebagainya, no problem. Sambil cemberut ngumpulin, si D senang. Oke, yang penting kamu ngumpulin, no problem. Mau cemberut, mau happy, I don't care. Kalau si influence ini dia sangat terpengaruh. Kalau ada orang yang toksik, ada orang yang bikin grup itu tidak menyenangkan, dia sangat back up gitu ya. Jadi maksudnya dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Dia sangat relationship driven. So kalau masing-masing orang itu kerja sendiri-sendiri,
itu buat dia tidak menyenangkan. Dan kita tuh harusnya bersama-sama. Nah, di dalam tim tentu dia berpengaruh untuk dan berperan besar dalam mempengaruhi orang untuk bersama-sama. So, it's good to have D in a team. It's good to have I in a team. Karena si I ini akan membawa si grup ini berjalan bersama. Nah, keterbatasannya dia adalah dia impulsif. Jadi dia tidak berfokus pada sesuatu, kadang-kadang dia bisa hilang. Targetnya itu bisa hilang dari dia. Harus ngapain itu dia lupa. Jadi kalau kita udah mulai happy-happy, oh iya benar. Terus nanti si ini punya ide, oh benar banget tuh, oh iya kita bisa kerjain ini. Terus lagi mau ngerjain ini, ada yang bilang harusnya tuh kemarin kita gini ya. Oh iya benar, dia pindah lagi. Jadi si I ini kurang terarah kadang-kadang. Dan dia sangat tergantung sama orang lain in a way that kalau ada orang yang sebel sama dia dijauhin, itu buat dia tuh sangat membuatnya tertekan. Ya, ada yang tidak setuju, dia bilang gini-gini aja, enggak, atau bos juga bilang, misalnya atasannya bilang enggak, menurut saya enggak begitu. Itu buat dia tuh sangat enggak enak gitu ya. Dan kalau dia udah mulai kehilangan pengaruhnya, itu dia juga sedih. Atau dicuekin, itu dia sedih. Nah, di sini kelihatan bahwa si influence ini sebetulnya bisa jadi perekat dan penggerak dari grup, tapi di sisi lain dia harus ada yang mengarahkan. Nah, steadiness. Steadiness ini adalah orang-orang yang kalau kita bekerja bersama-sama dia calm, steady, sangat stabil, orangnya tenang. Dia bisa mendengarkan orang lain dengan baik dan itu adalah salah satu kelebihannya dia. Dia senang membantu. Pokoknya orang-orang yang sangat menyenangkan to be with. Menyenangkannya beda dengan I. Karena kalau I itu orangnya menyenangkan in a fun way. Steadiness ini lebih menyenangkan dalam arti kita tuh jadi adem kalau dekat sama dia. Nah, saya kembali ke lingkaran yang tadi. Kalau tadi D dan I itu di sisi atas. Nah, si S ini dia ada di sisi bawah. Sisi bawah sebetulnya C dan S itu lebih ke arah people person. Jadi si S ini adalah dia orangnya stabil dan fokus kepada orang lain. Dan komunikasinya itu adalah two ways. Dia bukan cuma satu arah. Kalau kita lihat D sama I itu satu arah. D itu lebih ke arah mengarahkan, memimpin, dan menyelesaikan. Kalau I itu lebih ke arah mengajak orang lain, tapi tetap dia nggak terlalu banyak arah dari orang lain ke dia. Lebih ke arah dari dia ke orang lain. Ayo kita sama-sama, ya, gitu. Tapi kalau S dan C itu lebih people person. Jadi dia senang membantu orang, kemudian dia juga orangnya kalem dan menyenangkan untuk ada di dalam tim karena dia teamworknya itu sangat bagus. Dan dia mau tahu orang lain itu lagi susah apa, dia fokus kepada tim di sekitarnya. Dan dia selalu tanya input, gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Kamu merasa oke seperti ini? Good, gitu. Jadi dia mau mendengarkan orang lain dan dia mau take care of orang lain. Dan listening-nya dia ini adalah kemampuan atau skill yang paling dominan dari si steadiness. Dia itu sangat mau mendengarkan orang lain. Dan dia akan termotivasi oleh hubungan-hubungan yang saling appreciate satu sama lain, saling menghargai. Kemudian pekerjaan yang kolaboratif itu membuat dia nyaman. Kemudian lingkungan-lingkungan yang stabil. Jadi tidak heboh. Si D dan si I adalah heboh. Kalau si steadiness ini namanya juga steady. Jadi dia orangnya stabil, tidak terlalu terpengaruh sama orang lain dan saling kooperatif. Nah, yang bikin stres orang-orang S adalah kalau ada kekacauan. Kalau kacau itu biasanya pace-nya cepat. Nah, si steadiness ini sebenarnya pace-nya lambat, stabil, tenang. Jadi kalau semuanya mulai
unpredictable, itu dia nggak happy. Berubah lagi loh, gimana sih? Kan kemarin bilangnya mau begini, kok sekarang kita berubah lagi? Itu bikin dia nggak enak. Terus kalau ada konflik sama orang lain, itu juga dia nggak happy, karena dia senangnya ada peace, ada kedamaian, dan semuanya berjalan dengan baik, saling menyayangi. Pokoknya orang damai banget lah si S. Dan dia nyamannya, zone of comfortnya dia itu adalah seperti itu. Nah, kemudian kalau team contribution-nya terutama tentunya adalah membangun relationship yang baik. Jadi kalau dia punya hubungan baik dengan orang lain, itu dia merasa nyaman, dan dia juga memang membangun relationship itu baik antara dia dengan orang lain maupun antara orang lain dengan orang lain. Karena dia ini adem banget orangnya. Jadi bikin orang jadi happy bersama dia, dan kalau dia jadi leader, dia juga akan membuat suasana di bawahnya adem juga. Begitu. Dan keterbatasannya adalah dia itu sering terlalu mengakomodir orang lain. Padahal kadang-kadang kalau dia ada di dalam tim atau dia jadi leader bahkan, dia nggak boleh terlalu mengakomodasi semua orang. Karena kadang-kadang semua orang itu maunya beda-beda. Jadi kalau ini dia jadi bingung, kok oh kamu nggak seneng ya kalau gini? Oke oke, coba ya nanti saya pikirin. Terus si ini nggak seneng juga tapi kalau begitu, oh gitu ya. Terus dia malah jadi bingung sendiri. Jadi nggak bisa memutuskan kalau terlalu S gitu. Nah, teman-teman yang S belum tentu itu S murni. Dan S murni ini biasanya orang yang kelihatan dia sangat nggak suka adanya perubahan. Karena dia jadi agak kaget gitu ya. Makanya dia sangat takut kalau stabilitasnya berubah, harmoni itu berubah, dan dia sangat takut bikin orang lain marah atau merasa tidak nyaman gitu. Kalau ada orang yang tidak nyaman, aduh maaf ya, saya merasa bersalah banget nih karena bikin kamu nggak enak, terus dipikirin, dibawa tidur, aduh gimana ya, aku bikin dia tadi kayaknya mukanya nggak enak deh. Waktu aku ngomong gitu tuh kayaknya wajahnya tuh nggak seneng gitu. Nah itu bikin dia jadi stres, dia jadi pikirin. Nah, C itu conscientious. Conscientious tuh pengen melakukan sesuatu yang benar. Jadi ini orang-orang yang betul-betul ada di jalan Tuhan gitu ya. Dia selalu mau melakukan apa yang benar, dan dia mau melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia adalah komunikator. Dia juga pendengar yang baik. Ingat S dan C itu di bawah. Dia adalah good listener, people person. Dan dia orangnya diam. Dia nggak ngomong gitu, nggak yang angkat tangan. Menurut saya gitu nggak terlalu. Si conscientious ini, si C, dia orangnya reserve. Tapi bukan berarti dia nggak bisa apa-apa. Dia itu sebetulnya orangnya analitik, mikir. Banyak mikir, kemudian dia orangnya detail. Detail, akurat. D dan I lupakan. Mereka itu tidak terlalu akurat, yang penting semuanya kelar. Kalau si C ini dia sangat akurat, sangat detail, bagus dengan data. Dan dia juga kalau ada asumsi itu dia akan pikirin dengan baik. Dan dia memerlukan waktu untuk memproses semuanya supaya dia bisa mengeluarkan produk yang benar pula. Nah, buat dia itu penting. Dan dia adalah orang yang termotivasi oleh kebenaran. Jadi dia akan belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik, baca yang detail. Nah, orang Indonesia kebanyakan itu bukan pembaca yang baik. Kalau si C ini pembaca yang baik. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya ada tempat, kita pergi ke suatu tempat. Tempat itu tutup, terus ada tempelan gitu, close, terus ada tulisan kecil di bawahnya. Kita cuma tutup gitu. Tapi si C mungkin akan baca detailnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang urgent, hubungi nomor ini. Nah, dia bisa mendapatkan itu. Tapi si D dan I mungkin enggak. Si D cuma kayak, oh tutup. Ya udah, kita cari orang lain aja. Kalau si C ini dia bisa lihat detail. Oh oke, kita bisa begini. Terus kalau ada kebutuhan ini kita bisa ke sana. Jadi dia akan baca detailnya. Kemudian dia akan memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas, pasti. Tapi dia akan butuh waktu untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Dan dia juga akan menggunakan seluruh kemampuan dan keahlian yang dia punya untuk menghasilkan pekerjaannya dia itu. Dan stresor buat dia itu adalah kalau kita harus break the rules. Kalau rules-nya begitu, peraturannya begitu, udah ada kebijakannya, dia nggak bisa bandel. Dia tuh akan merasa sangat bersalah. Tapi kan nggak boleh. Kan dibilangin. Kan di sini udah ditulis. Itu dia nggak bisa. Nggak bisa bandel-bandel dikit, susah. Kalau murni C ya, kita ngomong selalu murni. Dan kalau ada kekacauan sedikit, terus semuanya itu nggak berjalan dengan baik, dia seperti S, dia nggak happy. Terus kalau kita tuh nggak sesuai struktur, potong kompas, dia juga nggak seneng. Kalau suruh buru-buru kerjanya dia juga nggak senang. Karena nanti yang kita hasilkan itu trash menurut dia. Pasti itu nggak bagus kualitasnya dan nggak bisa dipakai juga. Ngapain? Nanti kita malah jadi ngulang. Gitu. Jadi kontribusinya dalam tim terutama adalah dia berfokus pada detail. Dan keterbatasannya adalah dia terlalu hati-hati dan terlalu mengkritisi sesuatu, over analyzing, dan penyendiri. Dia lebih ke arah sendiri karena apa? Dia butuh mikir. Dia butuh mikir dan menghasilkan sesuatu dengan baik. Nah, jadi dia paling takut kalau dikritik atau dibilang salah. Salah nih, gitu. Buat dia itu agak-agak menakutkan ya, bahwa dia salah karena dia biasanya udah memikirkan semua yang benar, semua yang baik, dan dia udah berusaha banget. Nah, makanya dia tidak senang kalau dia salah karena dia akan merasa offended gitu. Kenapa saya salah? Gitu ya. Nah, terus sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti silakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangan dan boleh langsung bicara. Nah, sementara saya lanjutkan dulu karena saya tahu kita waktunya terbatas. Biasanya kalau saya bicara ini, saya butuh 2 jam, 2,5 jam. Nah, supaya bisa pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa. Yang ini biasanya kita akan breakout room dulu untuk ketemu sama masing-masing. Tapi hari ini kita mungkin nggak sempat. Tolong ini PR. PR untuk diri sendiri, nggak untuk siapa-siapa. Kalau mau dibuat dalam bentuk tertulis untuk saling memberikan di timker masing-masing, ini bakal bagus banget. Jadi masing-masing D kumpul, I, S, dan C, kamu pikirin masing-masing pertama kekuatan kita apa? Kita merasa kekuatan kita apa sih sebagai seorang S misalnya. Kemudian yang kedua, kita sering disalahartikan atau orang lain sering salah mengartikan kita sebagai apa. Misalnya si C, mereka pikir saya lambat, padahal saya tuh sebenarnya bukan lambat, saya itu mikir. Karena kan mana bisa kita menghasilkan sesuatu kalau dia nggak baik, gitu. Jadi saya masih mikir, si D udah maksa-maksa, gitu. Padahal kan kita tunggu sedikit lagi nggak apa-apa. Kalau namanya deadline akhir, misalnya tanggal 3, kan masih ada entar. Sampai jam 11 malam masih ditunggu. Paling juga dia analisisnya kan besok. Saya mau selesaiin ini dulu, gitu. Karena daripada kita kumpulin sekarang juga, mereka juga toh lagi nungguin orang lain. Kenapa nggak kita pikir dulu baik-baik, misalnya gitu. Dan yang nomor 3, gimana caranya style lain itu, yang personality lain itu bisa lebih baik dengan kita, gitu. Jadi ini coba dipikirin dan saling sharing. Saya maunya kalian tuh begini loh. Kalau kerja sama saya tuh tolong agak sabar sedikit gitu. Atau si D, kalau kerja sama saya tolong agak cepat sedikit gitu. Karena mikir sih mikir, tapi sampai tahun depan juga nggak bakal sempurna. Udahlah gitu. Ya itu bedanya mereka. Nah, bagaimana cara kita bisa memperbaiki komunikasi? Untuk D, tolong mulai mendengarkan. Jangan satu arah. Ngoceh aja, tapi tolong take time untuk tanya. Sama orang lain itu gimana pendapat mereka. Jadi mulai listening lebih banyak. Dan mulai connect lebih banyak dengan orang lain. Kemudian juga kalau kita memutuskan sesuatu, berhenti sebentar untuk berpikir bagaimana impact atau dampaknya pada orang lain. Jadi jangan, udahlah, ya udah gini aja. Kalau misalnya di
subtimker ini nggak benar, tutup aja subtimkernya. Misalnya kayak gitu. Nggak bisa gitu. Jadi, atau ganti aja ketuanya. Gampang gitu. Misalnya nggak berfungsi dengan baik nih. Suatu tim atau suatu komite atau suatu panitia, misalnya panitia HUT 2002 berapa gitu ya, 2030. Dia nggak bekerja dengan baik. Ganti aja ketuanya. Gampang gitu. Jadi dia nggak terlalu berpikir pengaruhnya. Nah, kalau si I untuk dealing dengan I, nah I tolong lebih banyak follow up dan lihat progres. Karena jangan terlalu banyak happy-happy atau terlalu banyak self-talk sehingga kita tidak berprogres. Dan take time untuk pause sedikit supaya kita bisa melihat keadaan. Jadi jangan terlalu iya ke sana kemari. Pause dulu dan self reflect, lihat keadaan. Dan harus lebih banyak berfokus pada fakta dibandingkan dengan emosi. Nah, untuk S dan C, si kalem-kalem dan pinter-pinter ini, bukan yang lain nggak pinter, tapi lebih analitik si C itu. Untuk S, si steady, dia harus lebih banyak mengambil inisiatif. Bagus untuk jadi orang yang sangat kalem. Kalau ketua pasti seneng nih, kepala tinker, karena ini nih nggak pernah berantem nih modelnya. Jadi dia, tapi dia anteng, nggak banyak inisiatif. Pikir, ambil inisiatif lebih banyak, dan mulai belajar decision making dan take more ownership. Jadi oke, nggak usah terlalu banyak approval, ya menurut saya ini yang baik. Gitu. Lalu harus selalu open untuk ide-ide baru dan proses-proses baru. Jangan merasa terintimidasi kalau si D atau si I mulai begini aja. Harus ikut berpikir dan bukan berpikir, ikut embrace. Jangan terlalu takut untuk berubah-berubah. Nah, si C juga begitu. Harus speak up dan harus membuka diri. C dan S ini harus lebih banyak open-minded, jangan selalu dalam comfort zone. Harus mau untuk berubah. Yuk, harus merasa comfortable untuk yuk kita berubah. Yuk kita berubah. Oh ya, tahun depan kita mungkin gini kali ya, nggak usah seperti 10 tahun terakhir gitu. Nah, itu mesti dibiasain. Harus lebih banyak inisiatif dan move to action. Dan jangan sampai ada analysis paralysis. Paralisis itu artinya lumpuh. Jadi kita jadi lumpuh, nggak maju-maju karena kebanyakan analisis gitu. Again, ingat bahwa satu lingkaran ini mereka itu membentuk suatu kesatuan. Tadi saya udah tunjukkan bahwa satu grup itu perlu semuanya. Kalau semuanya D, hancur itu grup, pasti berantem. Semuanya I, nggak kemana-mana pasti. Semuanya pasti sibuk ngasih ide, tapi nggak ada yang memutuskan. Semuanya ngerjainnya kemana-mana jadinya. Hore-hore aja. Kalau si S semua, nanti semuanya akan kalem, adem ayem. Begitu ada tugas, semuanya mengerjakan, tapi nggak ada yang driving mereka untuk maju gitu. Si C ini adalah pemikirnya. Si C ini penting banget juga untuk dimiliki dalam suatu tim. Tapi jangan sampai mereka kebanyakan mikir. Nggak usah sok-sok perfeksionis. Udah, si D akan bilang, udah sini serahin. Apapun yang lo punya, serahin sini. Gitu. Tapi ini belum sempurna. Dia nggak akan sempurna. Gitu. Ya. Nah, jadi untuk memaksimalkan kolaborasi, pertama kita harus, untuk masing-masing, kita harus sangat aware. Strength kita apa? Jadi kita juga harus tahu teman kita apa. Makanya kalau boleh saling sharing. Ingat, saya bilang, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Jangan merasa malu untuk mengakui saya D. Jangan merasa malu saya I, saya S, saya C. Semuanya penting. Dan kalau kita lihat tadi, semua punya portion yang sama. Memang tim yang ideal adalah tim yang punya semuanya. Tapi ingat, nggak ada orang yang satu murni personality-nya itu. Itu hanya personality yang dominan aja, yang paling. Tapi pasti ada komponen-komponen lainnya yang bisa digunakan. Dan kita dengan saling mengetahui satu sama lain dan saling menghormati prioritas dan style komunikasi masing-masing, kita juga bisa membuat hubungan yang beda. Jadi hubungan kita dengan si A akan beda dengan hubungan kita yang B. Hubungan kita dengan B akan beda dengan hubungan kita dengan C, gitu. Karena
cara kita berkomunikasi bisa beda. Dan self-awareness. Self-awareness itu adalah first step. Kalau orang lain itu mulai kewalahan sama si D mesti ingat, oh ya, saya tuh D banget. Saya mesti kurangi. Jadi saya tahu saya tuh kerjanya kayak gini, dia tuh kerjanya kayak gitu. Jadi yang penting untuk saya ini, yang penting untuk dia itu. Dan kita harus bisa mengkomunikasikan. Misalnya si D akan bilang, ya tolong dong, tapi saya tahu ini harus bagus. Saya senang banget ada yang ngerjain dengan bagus. Karena kalau buat saya setengah pun saya kumpulin ini tugas. Tapi makasih banget kamu mau kerjain dengan detail. Saya senang dan saya tahu hasil kerjaan kamu pasti bagus. Tapi kalau eh, mengumpulkan dengan tidak sempurna lebih baik daripada tidak mengumpulkan karena deadline-nya udah lewat. Paham nggak? Gitu. Jadi si D itu bisa mengkomunikasikan. Si C atau si S juga begitu. Jadi kalau kita bekerja dengan si D, kita harus brief, singkat, to the point. Jangan lama-lama. Dia nggak bisa lama mendengarkan si D itu. Jadi langsung aja apa. Jadi dia nggak terlalu banyak kayak, permisi Ibu, Bu. Ibu kan tahu ya kemarin kita kan timnya ini ada banyak orang. Terus kita kan udah lama nih Bu, terakhir kali kayaknya kita pergi sama-sama tuh mungkin 7 tahun yang lalu kali ya Bu. Terus kan untuk kita bisa bersama-sama begini-gini. Tunggu tuh. Ya udah apa? Jadi ini mau ngomong apa ini? Gitu. Pasti nanti dibilang, oh ya, jadi kita mau gathering Bu. Oke, setuju. Bye. Gitu, setuju. Nah, jadi si D ini harus brief to the point. Nah, kita juga harus lihat bahwa mereka punya target. Target mereka ini harus dipenuhi. Jadi, kita harus tahu bahwa dia maunya itu. Makanya kita harus kejar. Kalau enggak, dia begini-begini. Nah, kemudian bahkan sebelum deadline-nya pun dia udah ngoceh. Udah belum? Kan masih entar, masih besok. Iya, tapi udah belum. Udah seberapa selesainya? Dia mau pasti bahwa besok tuh udah beres gitu. Nah, kemudian kita harus lihat possibilities-nya itu harus melihat masing-masing itu outline the possibilities for the person untuk get result. Jadi kita mesti ingat bahwa dia tuh butuh resultnya. Dia butuh masalahnya selesai. Dia juga biasanya dominan. Dia maunya ngatur gitu. Jadi kalau buat kita itu nggak terlalu penting atau dia masih di dalam jalurnya, biarkan dia ngatur. Dia happy. Nah, kemudian kita harus lihat kalau kita punya ide atau pendekatan tertentu, kita harus jelasin sama dia secara logis. Baru dia mau paham gitu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan logikanya dia agak kurang bisa masuk ide kita itu. Nah, kalau kita lihat lagi mau ngomong sama dia, kita mesti menyetujuinya fact-nya dia. Jadi fakta-fakta, ide-ide itu yang masuk akal itu kita bilang sama dia, iya saya setuju karena begini. Jangan bilang kalau saya setuju karena kayaknya emang ideal ya, indah ya kalau kita begitu. Itu buat dia nggak penting. Nah, terus timeline, due date itu yang buat dia. Kalau working with I style, kalau yang I itu dia harus berada di dalam suasana atau lingkungan yang friendly, yang happy, itu yang bikin dia jadi happy juga. Nah, terus kasih kesempatan sama orang I ini untuk mengungkapkan ide-idenya, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan perkiraannya, intuisi-intuisinya, itu kasih waktu. Karena buat dia itu membuat dia happy. Tahu kan kalau kita udah menyalurkan apa yang kita mau, itu kita semua merasa lebih enak gitu. Nah, kemudian kasih atau tawarkan suggestions untuk mengubah ide-ide dia ke action. Karena dia cuma ide aja, banyakan. Tapi idenya banyak banget gitu. Jadi oke. Jadi kita ambil 2 dulu ya dari ide kamu ya. Gimana nih cara membuatnya terjadi? Gitu. Misalnya dia bilang, oh kita harus bikin apa? Misalnya contoh, saya bilang kita mau bikin We Grow gitu. Terus Ibu Radia bilang, oke, We Grow-nya mulai kapan? Isinya apa aja topiknya? Berapa lama? Siapa aja yang bicara? Nah, itu diambil, di catch ide, habis itu
buat menjadi suatu realisasi. Nah, kemudian untuk pada saat kita bekerja dengan dia, si I harus kasih waktu untuk ngobrolnya. Karena kalau si D itu sangat pendek waktu kerjanya karena dia langsung to the point. Kalau si I itu kayak, oh gimana, kemarin kakak lu gimana? Yang katanya kemarin masih lagi nyari baju tuh, yang kemarin aku saranin, oke nggak? Jadi pas kita mau ngomong sama dia masih ada ininya nih, prolognya sama akhirnya tuh masih panjang. Jadi jangan expect dia bakal sangat singkat gitu. Nah, kemudian kasih detailnya dalam bentuk tertulis. Tapi jangan terlalu panjang, karena dia nggak akan baca detail banget. Langsung aja, poin-poinnya apa. Nah, dia sama nih dengan D, tapi dengan alasan yang berbeda. Kalau D itu, dia nggak seneng terlalu panjang kayak apa. Jadi kamu tuh maksudnya apa? Gitu. Kalau si I, dia nggak akan baca juga kalau kita kasihnya detail. Kita kasihnya poin-poin supaya dia bisa catch apa yang kita maksud. Gitu. Nah, kemudian hubungan kita dengan dia itu juga kita mesti berpartisipasi karena dia nggak seneng kalau semua orang diem gitu, tuh nggak ada yang jawab, itu dia nggak happy. Dan kalau kita ada tugas, kita ikut berperan serta, si I senang. Kalau untuk S, buatlah suatu open environment. Kemudian kita lihat bikin mereka happy itu dengan semuanya steady, kalem, dan terus kalau mau tanya pendapat mereka itu kasih waktu. Mereka itu akan mengungkapkan pendapatnya, tapi mungkin bukan yang pertama. Jadi biasanya kasih waktu aja si I dulu ngoceh. Habis itu tanya, baru si S, gimana? Setuju? Apa ada yang mau ditambahkan? Nah itu nanti mereka akan mengungkapkan pendapatnya juga. Tapi boleh ditanya langsung. Karena kalau enggak, dia juga nggak akan angkat tangan atau gimana. Karena dia biasanya lebih banyak processing. Dan kalau dia nggak setuju, dia nggak yang kayak, nggak bisa gitu. Dia nggak akan begitu. Jadi kita harus kasih waktu dan tanya sama mereka. Ini mereka adalah orang-orang yang menjaga stabilitas grup CS ini. Penting banget untuk punya mereka. Nah, untuk C, jangan lupa. Dia nanti akan dia pikirin secara detail. Jadi, take time to prepare. Kalau misalnya mau bikin poster atau apa, mau minta pendapat mereka, jangan langsung ini setuju ya, setuju. Dia nggak bakalan. Dia bakal bilang mana barangnya. Saya mau lihat semua. Ini salah, ini kurang ini kurang itu. Ini begini, ini begitu. Gitu, detail. Dia tuh detail banget. Terus kalau kamu bilang gini, berarti di atas kamu nggak bisa bilang gini. Gitu. Terus mulai bongkar lagi semuanya. Gitu. Jadi kasih waktu. Dan harus sabar kalau sama mereka. Dan pertanyaannya perlu detail. Karena kalau pertanyaannya nggak detail, dia akan ungkapkan semua detailnya, which is sampai besok. Jadi kalau mau jelas, misalnya nanyanya gini, jangan ini bagus nggak, tapi lebih ke arah bagian ini udah cukup belum, atau perlu saya tambahin lagi, gitu. Jadi dengan begitu dia akan fokus pada yang itu aja. Nah, jadi jangan lupa untuk kita mengimplementasikan belajar kita sebagai suatu tim, bagaimana kita bisa memaksimalkan kolaborasi di dalam tim. Ini juga biasanya kita diskusi di dalam kelas, tapi mari tolong pikirkan. Jadi yang tadi ya, ada 2 pertanyaan, nanti kita akan share juga sebagai PR. PR-nya nggak usah dikumpulin, cuma untuk direnungkan. Sebagai manajer, sebagai manajer, asisten manajer, tolong pikirin, dan juga sebagai tim. Nggak harus jadi manajer atau asisten manajer untuk memikirkan hal ini. Bagaimana cara kita memaksimalkan kolaborasi. Kalau boleh, saling sharing. Tipenya apa? Ingat, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Leader nggak berarti harus D. Sama sekali nggak harus. Karena biasanya justru leaders yang C dan S ini adalah leaders yang stabil, anteng. Kalau D ini lumayan intimidatif biasanya. Tapi nggak apa-apa. Ingat saya bilang juga nggak ada satu orang yang punya benar-benar murni satu kepribadian. Dia itu personality-nya pasti campur. Orang yang paling campur itu sebenarnya yang paling bagus. Tapi dengan kita tahu ini, kita jadi tahu kita ada di mana dominannya, dan dengan begitu kita tahu kita harus mengembangkan dirinya ke arah mana. Tadi udah dijelasin ya cara mengembangkan dirinya tuh gimana.
Baik, saya rasa karena kita juga terbatas waktu, mungkin saya harap kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, nah ini saya lihat ada beberapa di dalam chat tuh. Ibu Nur tuh bilang hasil saya S dan I, jangan bosan-bosan kalau selalu mengajak berakhlak. Siap Bu. Nah, apa ada yang punya pertanyaan? Yang sering ditanyakan adalah apakah seseorang itu bisa berubah personality-nya? Jawabannya adalah bisa. Bisa karena apa? Pertama, dia itu born dengan suatu personality yang dominan mungkin. Lalu dia ketemu dengan orang tua yang mungkin personality-nya berbeda. Jadi mereka bisa agak shifting, meniru, kan anak itu masih fase meniru ya. Kalau di umur kita itu udah fase stabil. Biasanya sih udah stabil, udah susah dirubah. Jadi kalau temennya keras kepala, udah terima aja, jangan suruh dia berubah. Susah kalau udah umur segini mah. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah gimana cara kita bisa memahami apa sih yang penting buat mereka. POV itu sangat penting. Jadi kalau buat saya ini penting, buat dia itu nggak penting apa yang penting buat kita. Nah, kita mesti tahu apa sih yang penting buat dia. Sehingga kalau kita jadi atasan, kita bisa tahu gimana men-trigger atau mengajak bawahan kita untuk bergerak sesuai dengan arah yang kita mau. Kalau jadi staff yang punya atasan, kita jadi tahu atasan kita nih kenapa sih dia kayak gitu dan kenapa dia suka ngejar-ngejar saya begini gitu, atau dia suka nggak nggak jelas gitu, atau dia suka ngoceh aja itu, kita jadi ngerti kenapa mereka begitu. Jadi kita tahu approach-nya kalau sama dia itu seperti apa, sehingga kita kemudian bisa saling berkomunikasi dengan lebih baik dan terutama saling memahami. Karena kita mengerti kenapa orang lain tuh seperti itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sesuai dengan jabatan, itu kita bisa berubah atau lebih banyak komponen lainnya karena tuntutan pekerjaan kita. Nah, itu sangat possible. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya untuk presentasi saya kembalikan kepada Ibu Moderator untuk nanti melihat apa masih ada pertanyaan atau diskusi yang diperlukan. Kita udah mendekati waktu habisnya soalnya ya. Silakan Ibu Radia, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Aryani. Wah, pagi-pagi kita sudah dapat tambahan ilmu dan tentunya materi pada pagi hari ini sangat memberikan insight bagi kita semua. Baik, sebenarnya karena waktunya memang terbatas, namun karena topiknya juga menarik banget gitu ya, saya coba buka satu sesi pertanyaan dulu ya Dok. Mungkin 1-2 orang bisa open mic dan menyampaikan apakah ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Atau kalau masih malu-malu, boleh di kolom chat. Baik, ini ada yang raise hand, Dok, dari Mutiara. Boleh open cam, Mbak? Iya. Baik, silakan Mbak Mutiara. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Aryani atas kesempatannya. Saya Mutiara dari tim KER TURT. Ingin bertanya, saya sebelumnya memang lebih familiar dengan personality tools seperti MBTI dari Myers-Briggs. Dan ini pertama kalinya saya tahu soal DISC ini. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, how far should we take tools like MBTI and DISC into consideration? Kan karena ini masih debatable yang saya tahu. Dan karena kan ini professional settings dan take into consideration ke organisasi. Apalagi RSAB sebagai suatu organizational settings ya gitu. Dan yang kedua, ya tadi kan dokter bilang bahwa orang itu ada yang D murni, ada yang I murni, S murni, C murni. Nah, yang saya baca itu DISC itu jika seseorang sudah take assessment DISC itu, orang itu hasilnya itu misalnya D gitu ya. D itu berarti dia tuh lebih ke dominan D gitu. Atau hasil akumulasi dari mereka itu punya I, S, C-nya itu ada
persentasenya, tapi mereka dominan di D gitu. Nah, itu kan berarti lebih kompleks ya, Dok. Gimana caranya itu dibawa ke professional settings ini, dan gimana cara kita memaksimalkan hubungan dengan rekan kerja juga gitu. Cukup seperti itu. Terima kasih. Baik dok, silakan langsung dijawab Boleh dok. langsung dijawab ya, Bu Radia. Ya. Untuk yang kedua dulu, Mbak Mutiara, bahwa untuk yang kedua ini bukan saya bilang orang dominan, justru sebaliknya. Tidak ada orang yang murni. Mungkin bisa 90 banyak persen, tapi tidak murni biasanya. Justru seseorang itu lebih dominan di mana, tapi dia akan punya komponen lain, pasti punya komponen lain. Nah, si komponen lainnya ini yang akan help the person untuk berkomunikasi dengan kita. Sehingga dengan begitu si komponen-komponen ini bisa saling melengkapi. Jadi tidak ada justru orang-orang yang murni di satu, biasanya enggak. Dia punya komponen lain dan mungkin dia punya komponen kedua yang dominan. Atau bisa jadi dia dominan satu tapi yang lain itu rata. Ya, itu lebih baik gitu. Tapi paling tidak kalau kita tahu dia dominan apa, kita bisa tahu cara relate dengan dia itu gimana dan apa sih hal yang penting buat dia gitu. Itu ya, kurang lebih. Tadi yang satunya apa? Mbak Mutiara? Yang pertama tadi soal karena assessment tools ini kan masih debatable. Oh iya, Apakah memang sangat dibutuhkan? Ya, seperti itu. ya. Jadi gini, kalau yang MBTI itu dia susah. Tadi yang saya bilang, kalau kita tahu dia ISFJ, ENTJ, terus nggak hafal ya, maksudnya terus so what gitu. Agak susah untuk relate karena komponennya terlalu banyak. Mungkin lebih lengkap, tapi kita susah relate-nya gitu, susah menyesuaikannya. Nah, kalau dengan DISC personality assessment ini kita bisa pakai sehari-hari. Jadi langsung, oh ya dia tuh orangnya soalnya C. Jadi makanya dia akan lihat detail. Nah, kalau sebagai partner, kita tahu nih kerjaan yang harus kita kasih ke dia nih apa. Jangan yang buru-buru. Jangan yang cepet-cepet deadline-nya. Kalau untuk cepet-cepet deadline-nya kasih aja mending. Pasti kelar. Tapi kalau untuk yang butuh detail, butuh mengkaji nih. Mengkaji apakah perhitungan ini udah benar atau mengkaji apakah kebijakan ini semuanya udah lengkap. Mengkaji perjanjian kerjasama, itu kasihnya sama C. Karena dia bakal lihat satu persatu. Karena kan perjanjian kerjasama nggak mesti besok gitu. Tapi kalau waduh dari Kemenkes harus submit nih ininya, nah itu kasihnya sama dia gitu. Kalau kita mau pengembangan inovasi, ajak si I. Dia mah idenya banyak banget, tapi tangkap aja idenya. Habis tangkap idenya, kasih ke si D. Soalnya nggak bakal kelar kalau itu ide melulu. Udah gitu, kalau saya punya pembimbing ya, pembimbing S3. Kalau misalnya, bukan pembimbing saya, tapi ada salah satu pembimbing S3. Dia punya ide ini, bagus-bagus idenya, pinter banget. Tapi kita datang lagi ke dia 2 minggu lagi, dengan hasil yang kita udah tulis, idenya berubah lagi, bikin ulang. Ini saya udah buat, oh tapi saya pikir jangan itu deh. Kayaknya mendingan gini. Waduh, berabe banget deh. Jadi nggak jadi-jadi gitu. Nah, makanya kita butuh teman-teman itu semuanya sebetulnya kita butuh semua komponen, tapi kita harus tahu mana yang ditugaskan kemana. Dan kita harus tahu diri kita tuh kayak apa, sehingga kalau orang lain itu membuat kita tidak nyaman, kita bisa bilang, oh iya ya, pokoknya saya sih orangnya S, makanya saya nggak seneng nih ada perubahan, tapi oke, saya harus belajar. Gitu. Apa itu menjawab, Mbak Mutiara? Cukup menjawab, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutiara, Dr. Aryani. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya bacakan satu chat saja yang masuk ya, Dok. Dari Dr. Dimas, beliau sampaikan bahwa terima kasih Dok paparannya. Ini bisa digunakan untuk melihat pasien-pasien yang datang ke RSAB. Tipe pasien apa dia, DIS atau C. Jadi kita melakukan pendekatan sesuai tipenya, sehingga komunikasi efektif yang lebih baik akan tercipta pada pasien-pasien kita. Metode ini bisa
ekstrapolasi pada layanan pasien-pasien kita. Iya, betul. Bagus banget ya, Dok ya. Tanggapannya juga terima kasih Dr. Dimas. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi dan paparan yang disampaikan oleh Dr. Aryani pada sesi 1 program WeGrow RSAB Harapan Kita Perdana ini, sekali lagi personality ini juga bukan tools baku ya Dok yang tadi satu-satunya digunakan, tapi which is tool sederhana ini bisa digunakan untuk tim di masing-masing unit untuk mengetahui karakteristik, kemudian kelemahan dan kelebihan di timnya. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Aryani untuk sharingnya. Ya, sebelum mengakhiri acara, kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang masih off cam, kami undang untuk mengaktifkan kamera sesaat untuk kita dokumentasi sebentar. Teman-teman tim Diklat bisa persiapan. Mungkin kita pakai simbol apa ya Dok? W gitu mungkin? Atau gini? Boleh, WeGrow gini ya. Gini ya? Gini. Oke, Baik. Kayaknya bagus gini. Itu judulnya Gini ya? baru bikin. Baru gini. Kan kita mau naik nih. Mau naik Dok. Mau bertumbuh. Oke. Ayo, boleh diaba-aba. Di slide 1, tim Kerdiklat sudah siap? Ya. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Jangan lupa nantikan sesi WeGrow selanjutnya pada hari Rabu depan, karena untuk di bulan Juli ini kita akan adakan setiap minggu, setiap hari Kamis, di jam yang sama, 7.30. Dan jangan lupa juga untuk mengajak rekan-rekan di masing-masing unit kerja untuk ikut dan jangan sampai ketinggalan di topik selanjutnya. Kemudian nanti juga ini akan disampaikan materinya melalui aplikasi SIP RSAB Harapan Kita untuk mendapatkan JPL di setiap sesi yang diikuti. Dan untuk rekan-rekan yang belum mencoba tes DIS personality-nya, nanti silakan diikuti dengan link yang disampaikan di kolom chat. Kemudian hasilnya jangan lupa untuk disampaikan ke kepala unitnya masing-masing agar nanti para kepala unit bisa mengetahui personality rekan-rekan sekalian. Terus kami juga mohon bantuannya kepada kepala unit untuk nanti menyampaikan rekapannya kepada tim kerja OSDM paling lambat hari Senin, karena hari Rabu kita sudah ganti materi yang lebih oke banget. Oke, Ya, untuk topik jangan lupa bahwa nggak ada yang jelek. Jadi no need untuk merasa, aduh saya ini, aduh malu ya bilang gini, sama sekali nggak. Semuanya bagus, sama besarnya, itu adalah bagian yang membentuk si lingkaran itu jadi utuh. Ya, baik. Untuk topik selanjutnya di minggu depan apa? Jangan lupa stay tune di IG RSAB Harapan Kita dan IG Diklat RSAB Harapan Kita tentunya. Oke, atas nama panitia penyelenggara, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ari. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita
negeri, Rumah Sakit Harapan Kita, Pusat Kesehatan Anak dan Bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah Sakit Anak dan Bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah Sakit Anak dan Bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah Sakit Anak dan Bunda, harapan kita melayani sepenuh hati ibu dan anak negeri. Rumah Sakit